Langit tinggi, kabut dan udara dingin menjadi awal cerita kami di Dieng. Dari kemegahan alam, jejak sejarah, nafas religi, hingga kekayaan cita rasa. Semua berpadu dalam satu kisah perjalanan kami menuju event Dieng Caldera Race. Ini adalah ekspedisi Times Indonesia. Kita berangkat dari Ijen, Kota Malang, dari kantor kita Times Indonesia. Mari kita berdoa demi kelancaran kita semua. Semoga pulang selamat, berangkat selamat, finish strong, bisa membawa minimal membawa medali untuk Times Indonesia. Apa yang harus dipersiapkan, yang penting semuanya udah masuk di mobil semua ini. Kita juga kedatangan guest star baru, yaitu Mas Hanul. Jadi ada Mas Hanul di sini. Jadi Mas Hanul sebagai asisten, bukan asisten sih, kita sebagai timnya Mas Diki untuk pengambilan video, bener kan Mas? Aku ngabarin Mas hari keberapa ya? Hampir satu tak kabarin, soalnya kita lagi nyari yang bisa diajak ke Dieng Wonosobo. Jadi kita harus senang-senang di sana. Berangkat senang, pulang senang. Times Indonesia satu dekade. Perjalanan dimulai dari kantor. Sebelum melaju lebih jauh, kami singgah sejenak untuk isi saldo tol dan membeli bekal perjalanan. Kita lagi ngisi tol, terus belanja kebutuhan-kebutuhan yang ada di jalan. Estimasi mungkin sekitar 6 jam ya. Setelah itu nanti dari Singosari patas deh. Setelah menempuh perjalanan beberapa jam, tibalah saatnya kami mengisi energi. Sejenak berhenti menikmati hidangan pengisi perut. Finally kita udah sampai di tol. Ini setelah perjalanan lewat tol Mojokerto, setelah ini langsung patas ke Jawa Tengah, ke Dieng. Jadi kita istirahat dulu, mengisi perut, makan pecel di rest area kilometer 726B, makan di Bunda Family. Jadi kita ngisi bensin, bukan ngisi bensin, ngisi bensin perut. Usai mengisi perut, perjalanan kembali dilanjut. Di tengah laju kendaraan di tol, langit menyuguhkan senja yang memukau. Jingga mengiringi hingga tanpa terasa malam pun menyambut langkah kami. Kita udah sampai tol Bawen, sekitar masuk jam 7. Destinasi pertama kita mau ke Bukit Skuter. Ini tadi juga ada sedikit kendalanya karena kita ngisi e-tol di Malang ternyata kurang sampai finish di tol Bawen. Jadi ada drama sedikit lari-larian untuk pembeli saldo. Untungnya masnya juga gercep. Thank you banget untuk masnya yang udah membantu kekurangan saldo kita. Meski masih 4 jam dari gerbang tol, perjalanan kami mulai diuji, melewati jalan kecil yang sunyi dan menantang.
Sekarang kita lagi menuju ke Bukit Skuter. Tadi habis dari makan di Indomaret, kita ngisi bensin, terus langsung menuju ke Bukit Skuter. Mungkin jalannya ini sepertinya menembus hutan kayaknya sepertinya. Perjalanan panjang kami akhirnya mulai bersanding dengan tanda-tanda kehidupan. Keramaian perlahan muncul. Kota Temanggung, meski tergolong kecil, kota ini hadir menyambut kami bak oase di tengah sunyinya perjalanan. Seolah memulihkan kami dari rasa sepi yang menemani berjam-jam perjalanan. Suasana itu memberi semangat baru, hingga tanpa terasa kami telah sampai di dataran tinggi Dieng, tempat cerita baru akan dimulai. Times Lover, akhirnya kita udah sampai Bukit Skuter. Tadi kita udah perjalanan hampir sekitar 7-8 jam dari Malang ke Bukit Skuter. Jadi kita sampai Bukit Skuter itu jam 11 pas. So kita mau diriin tenda, terus bikin makanan ringan, terus coba untuk kita tidur. Soalnya besok pagi kita mau eksplor Dieng dan Wonosobo. Menjelang tengah malam, kami tiba di Bukit Skuter. Tanpa banyak waktu terbuang, kami segera mendirikan tenda, menyiapkan makanan ringan, lalu beristirahat demi menyambut fajar esok hari. Yap, Times Lovers, pagi yang agak sedikit mendung, jam 7 tadi udah lumayan kebuka, ada biru-birunya sedikit, itu indah banget. Sekarang pun juga masih indah, gunung yang dari semalam kita masih kelihatan. Jadi tadi Sekatoran 5 kilo mencoba beradaptasi dengan iklim di Dieng. Masih ada waktu 2 hari sebelum race sambil explore apa yang ada di Dieng Wonosobo. Ternyata di sini juga banyak villa, banyak hotel. So, kita nikmatin Dieng Wonosobo. Dahulu, bukit ini menjadi lokasi menara pemancar Hindia Belanda. Warga menyebutnya Delengo Saka Tower, yang kemudian berubah penyebutan menjadi Bukit Skuter agar lebih mudah diingat. Hari mulai beranjak siang. Kami pun menyiapkan sarapan sederhana untuk mengisi energi sebelum melanjutkan perjalanan. Usai meninggalkan Bukit Skuter, perjalanan kami berlanjut dengan menunaikan salat Jumat di Masjid Jami Baitur Rahman Dieng.
menjadi tempat ibadah, tetapi juga mencuri perhatian lewat desain arsitekturnya yang unik dan mencerminkan nuansa khas dataran tinggi. Perjalanan kami berlanjut menuju kompleks bersejarah Candi Arjuna, ikon budaya Dieng. Peninggalan Kerajaan Mataram kuno. Oke. Untuk candinya itu candi-candi Hindu. Hindu. Kalau candi Dieng ini kan termasuk candi paling tua yang ada di Jawa ya. Ya. Oke, kita udah masuk kawasan kompleks Candi Arjuna. Nah itu. Oh, kalian pengen tahu gimana bentukan candinya? Check it out. Arjuna merupakan salah satu kompleks candi Hindu tertua di Jawa yang dibangun pada abad ke-8 Masehi saat masa kerajaan Mataram kuno. Candi ini didedikasikan untuk Dewa Siwa dan menjadi bagian dari pusat peribadatan umat Hindu di dataran tinggi Dieng. Nama Arjuna diambil dari tokoh pewayangan Mahabharata dan kini kompleks ini menjadi warisan sejarah sekaligus daya tarik wisata budaya yang penting di kawasan Dieng. Kalau ke Dieng Wonosobo wajib ke kawasan Candi Arjuna biar kalian tahu sejarah negara Indonesia ini dari dulu sampai sekarang ini seperti apa, dari kerajaan Mataram Islam sampai pergeseran dari Buddha dan Hindu. Ya di sinilah. Terus tadi ada juga guide yang mau untuk menjelaskan, mereka kerja di sini, jadi mereka mau menjelaskan Candi Arjuna memiliki desain khas arsitektur Hindu bergaya India dengan struktur batu andesit dan relief yang sederhana namun penuh makna simbolis. Perjalanan kami berlanjut menuju Kawah Sikidang. Sikidang merupakan salah satu kawah vulkanik aktif di kawasan Dieng yang terkenal dengan aktivitas geotermalnya. Asap putih terus mengepul dari permukaan tanah, menandakan kuatnya energi di balik perut bumi. Nama Sikidang berasal dari kidang atau kijang, menggambarkan letupan kawah yang berpindah-pindah layaknya lompatan kijang. Selain fenomena alam yang menakjubkan, kawasan ini juga menyimpan potensi edukasi geologi yang tinggi. Jadi di sini agak lebih dingin ya, 15 derajat, padahal ini masih jam 2 sore. Tapi udah 15 derajat. Terus Kawah Sikidang. Nih. Sikidang Crater. Jadi cerita rakyat menurut legenda, Kawah Sikidang terbentuk atas kisah perjodohan antara Ratu Sinta Dewi dan Pangeran Kidang Garungan. Ratu Sinta meminta Pangeran Kidang membuat sumur dalam sebagai bukti cinta, namun sebenarnya ia tidak ingin menikahinya karena tidak suka dengan wajahnya yang mirip Kidang atau Kijang. Saat Pangeran Kidang sedang menggali sumur, Ratu Sinta dan pengawalnya menguburnya hidup-hidup.
Amarah Pangeran Kidang membuat air tanah di dalam lubang mendidih menciptakan kawah legenda ini diyakini sebagai asal-usul kawah Kidang. Itu folklornya atau cerita rakyat. Jadi, buat kalian, kalau sekiranya suka ya bilang suka, kalau sekiranya enggak, bilang enggak. Jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah nanti kayak Ratu Sinta itu yang mengubur Pangeran Kidang di dalam. Akhirnya marah, muncullah mendidih ini. Nah, ini airnya sangat mendidih, sangat panas. Jadi di belakangku ada airnya ini. Nah itu. Jadi air ini sepertinya sangat mendidih ya, panas po. Sesampainya di pintu keluar Kawah Sikidang, kami tak langsung menemui jalan pulang. Justru kami disambut oleh pasar souvenir yang meliuk-liuk bak labirin. Dengan deretan kios yang memadati jalur sempit, hingga salah satu anggota tim kami tak kuasa menyembunyikan emosinya. Masih ada lagi. Waduh, ya opo kok iso kesel. Terobos aja lah anjing lah. Emosi. Mas Anul emosi karena capek. Diputer-puterin dari tadi. Apa pasar koyo labirin ngono rek. Perut yang lapar membawa kami mencicipi mie ongklok, kuliner khas Dieng dengan cita rasa hangat dan unik. Kita cobain makanan khas Dieng. Ono sopo yang namanya mie ongklok. Kuahnya kental ya. Ini mie tapi kuahnya kental. Katanya tadi dikasih bumbu kacang. Jadi teksturnya agak liquid gini, jadi kayak kental gitu. Terus berwarna coklat pekat. Terus mie-nya juga mie Jawa seperti biasa. Jadi kita mau nyoba soal pertama. Ya kayak manis ya, manis. Manis kacangnya kuat. Mie-nya kayak mie Jawa seperti biasa teksturnya. Cuma buahnya yang kental. Ada potongan ayamnya. Ayam apa ini? Kayaknya tahu deh. Tahu bacem kayaknya. Terus ada mie. Terus ada sayuran. Dah itu aja.
perut terisi, perjalanan dilanjutkan menuju camping ground Sikunir, tepat di Telaga Cepong yang tenang dan sejuk. Sayangnya, kabut tebal menyelimuti kawasan Telaga Cepong, membuat permukaannya nyaris tak terlihat. Udara dingin pun kian menusuk. Tanpa banyak pilihan, kami segera mendirikan tenda, menyiapkan tempat istirahat, dan bersiap menyambut pagi di kaki Bukit Sikunir. Oh, harus coba nanti ke yang bisa Embis kilometer 15. Di Danau Cepong ini 2.300 dan ini terletak di Desa Sembungan. Desa Sembungan itu desa paling tinggi di Pulau Jawa. Ini tutornya. Di bawah 15 25 km. Kali ini banyak cerita dan banyak kenangan bersama teman-teman dan tim Times Indonesia.